bubur kak, keracunan bubur. Tapi bukan bubur kemasan, bubur yang dimasak sendiri dan dikonsumsi oleh para baduta maupun balita, dan sehingga pasien balita dan baduta sakit secara bersamaan. Ini untuk saat ini sudah 24 pasien yang diduga keracunan dari bubur PMT tersebut di Puskesmas Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Puluhan balita di bawah umur 2 tahun dilarikan ke Puskesmas Pamboang karena diduga keracunan bubur di Kelurahan Lalampandua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada Senin 6 Mei 2024. Pantauan Tribun Sulbar.com, puluhan ibu-ibu bergantian membawa anaknya ke Puskesmas Pamboang. Anak tersebut terdiri dari baduta, balita, dan ada juga remaja. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Anwar, wartawan Tribun Sulbar, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Anwar, silakan laporan selengkapnya, rekan. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali, puluhan balita di bawah umur 2 tahun dilarikan ke Puskesmas Pamboang karena diduga keracunan bubur, di mana keracunan bubur tersebut berawal dari kegiatan yang ada di kantor Kecamatan Pamboang, yaitu pengadaan PMT, pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene di kantor Camat Pamboang. Jadi sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kegiatan itu dilakukan dalam hal mencegah stunting. Jadi pada saat kegiatan itu nampak pembagian bubur dilakukan oleh petugas DPPKB, dan bubur tersebut diberikan kepada ibu-ibu. Adapun setelah diberikan, ibu-ibu kemudian memasak sendiri bubur tersebut di rumah mereka masing-masing. Dan setelah beberapa jam, para anak mereka maupun baduta itu mengalami muntah-muntah akibat mengonsumsi bubur tersebut. Bubur tersebut terdiri dari telur, ayam siur, dan daun kelor. Jadi setelah beberapa jam itu, salah satu warga kemudian membawa anaknya ke Puskesmas Pamboang karena mengalami muntah-muntah dan lemas. Sesampainya di Puskesmas Pamboang, petugas di Puskesmas Pamboang juga heran mengapa tiba-tiba ibu berbondong-bondong ke puskesmas dengan membawa anaknya untuk diperiksa. Dan ketika diperiksa, semua ibu-ibu anaknya memiliki gejala yang sama, yaitu mual-mual dan muntah-muntah. Nah, pada malam itu kejadian tersebut terjadi malam tadi, tanggal 6 di Puskesmas Pamboang. Dan untuk saat ini Pamboang masih ada balita yang dirawat, dan tadi malam juga 2 balita dirujuk ke Majene untuk ditangani pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk saat ini keadaan terkini 24 balita sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing, dan 4 masih dirawat di Puskesmas Pamboang. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa untuk memastikan bahwa anak tersebut mengalami keracunan, akan dilakukan lab, yaitu lab tersebut, pemeriksaan lab tersebut akan dilakukan di Mamuju, yaitu diperiksa oleh BPOM Mamuju untuk memastikan apakah benar keracunan atau tidak.
Jadi untuk sampai saat ini keadaan di Puskesmas Pambuang masih ada pasien yaitu 4 balita dan beberapa balita lainnya sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Mungkin itu berita selengkapnya dari saya. Terima kasih rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Anwar, wartawan Tribun Sulbar atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala Puskesmas Pambuang, Muhammad Taslim Manat. Kemudian melakukan penanganan di puskesmas sesuai dengan standar yang sudah ada. Terus pertama sampai hari ini, detik ini itu sudah ada ada 2 dirujuk, kemudian ada 2 yang sudah dipulangkan karena kayaknya baik. Apakah keluhan mereka apa sih, rata-rata? Keluhannya mual, muntah, itu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.